kami hormati, pilihlah peserta dengan nomor undi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan ibu-ibu sekalian, anggota Dharma Wanita Persatuan KJD Dikbud Kabupaten Dompu. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah tak berpenghuni. Kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk mengasingkan Hajar dan Ismail, putra kesayangannya. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Hajar untuk mempersiapkan bekal karena mereka akan segera pergi jauh dan jauh sekali. Setelah persiapan itu siap sedia, kemudian mereka berangkat dengan menunggangi unta. Unta yang mereka tunggangi berjalan terus dan terus, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, melewati gurun, melewati gunung bebatuan dan lautan pasir. Hingga pada saatnya unta itu berhenti di suatu tempat, di tempat yang gersang dan tandus tanpa penghuni. Kemudian Hajar dan Ismail menetap di sana. Nabi Ibrahim, beliau membuatkan tenda sederhana kepada Hajar dan Ismail untuk berteduh. Karena di padang yang tandus itu suasananya sangat gersang, terik matahari menyengat kulit, dan tiupan angin membawa debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim pun berpamitan kepada Siti Hajar untuk meninggalkannya di tempat tersebut. Akhirnya Siti Hajar merasa khawatir dan merasa takut karena ditinggalkan sendirian di tempat itu. Dia menahan suaminya. "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami sendirian di tempat yang tidak berpenghuni ini tanpa sesuatu apapun? Apakah ini perintah dari Allah, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun meyakinkan dengan menjawabnya secara tegas, "Iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Hajar menunduk dengan ketekunan dan keyakinannya. Kalau memang ini perintah dari Allah, hamba ikhlas. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat yang tidak berpenghuni tersebut. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya keluar dari Mekah, dan sampailah Nabi Ibrahim di Sania. Beliau menengadahkan kedua tangannya menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa, bertawakal kepada Allah atas ujian yang dia lalui. Sebuah doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholati waj'al 'alaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman di dekat rumah Baitullah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah sebagian hati mereka, hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.
Nabi Ibrahim pun kembali melanjutkan perjalanannya, kembali ke daerah Palestina. Sementara itu, Hajar dan Ismail menetap di lembah tak berpenghuni yang bernama Mekah tersebut. Hari demi hari dilalui oleh Hajar dan Ismail dengan ikhlas dan tabah. Pada akhirnya, perbekalan mereka pun habis karena hanya ditinggalkan satu kantong berisi kurma dan satu kantong berisi air. Setelah itu, Ismail kecil menangis karena kehausan dan kelaparan. Air susu dari ibunya sudah tidak keluar lagi. Siti Hajar sangat khawatir sekali. Dia menenangkan anaknya. Tenanglah anakku, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dia menepuk-nepuk Ismail. Seraya berkata, tenanglah, berdiamlah kamu di sini, ibu akan mencarikanmu air. Lalu Siti Hajar meletakkan Ismail di tanah di dalam tendanya. Keluarlah Siti Hajar. Lalu dia melihat ke arah sekeliling. Dia melihat apakah ada pepohonan di sana. Ternyata tidak ada sama sekali. Lalu dia melihat ke arah bukit yang terdekat di sana. Dia melihat, ternyata yang dia lihat di ujung di atas bukit itu adalah telaga yang mengalir. Lalu dia berlari-lari kecil ke atas telaga tersebut. Dia mendaki ke atas bukit tersebut. Bukit itu adalah bukit Safa. Di sana tidak menemukan apapun, bahwa yang dia lihat adalah fata morgana semata. Lalu dia melihat ke arah lembah, barangkali ada seseorang yang di sana yang bisa membantunya. Ternyata tidak ada seseorang pun. Lalu dia melihat ke arah seberang, dia melihat bukit. Di sana tampak ada air mengalir di atas bukit. Lalu dia menuruni lembah dan dia mendaki ke atas bukit tersebut. Bukit itu adalah bukit Marwah. Namun sayangnya kembali dia kecewa. Dia tidak melihat adanya air itu. Itu hanya fata morgana semata. Lalu dia kembali lagi. Hal itu dilakukan oleh Hajar selama 7 kali antara bukit Safa dengan bukit Marwah. Lalu dia kembali kepada anaknya Ismail yang tampak melunglai. Ismail kecil menangis luar biasa. Dia menjejakkan kakinya di tanah. Dan dari jejakan kaki itu keluarlah air. Menyembur air. Air yang sangat segar dan jernih. Melihat kejadian itu, Siti Hajar berteriak, Zam! 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 Yang artinya berkumpulah. Lalu dia menangkupkan kedua tangannya, mengambil air tersebut dan meminumkannya kepada Ismail. Dia juga mengambilnya untuk meminum dan membuat perutnya menjadi kenyang. Air itu mengalir sampai hari ini yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Terima kasih. Demikian cerita saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, itulah penampilan